Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mulyani. Saya di sini sebagai moderator kelompok 1. Tema kami berjudul Perlindungan Konsumen. Ada 4 pembagian yang akan dijelaskan oleh setiap anggota. Yang pertama adalah perlindungan konsumen di Indonesia. Yang kedua, ketentuan hukum perlindungan konsumen. Yang ketiga, mekanisme penyelesaian sengketa konsumen. Yang keempat, pencegahan penipuan dan praktik bisnis yang tidak adil. Penjelasan pertama yaitu perlindungan konsumen di Indonesia akan dijelaskan oleh Azimah. Dengan Azimah dipersilakan. Jadi teman-teman, perlindungan konsumen ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang dimana membahas tentang perlindungan konsumen. Di dalam undang-undang ini terdiri dari 3 pasal, dan dari 3 pasal tersebut kami mendapatkan beberapa poin penting. Poin pertama yaitu definisi konsumen dan pelaku usaha. Di sini undang-undang mendefinisikan siapa itu konsumen dan siapa itu pelaku usaha. Oke, saya akan menjelaskan slide tentang ketentuan hukum perlindungan konsumen. Di slide ini kita juga memiliki hak-hak konsumen seperti hak informasi yang benar, jelas, dan jujur, dan hak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa, hak pembinaan dan pendidikan konsumen, dan hak perlindungan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif, dan juga hak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi. Sekian dari saya, lanjut ke slide berikutnya. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang mekanisme penyelesaian sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen meliputi beberapa aspek. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh BPSK: konsilasi, mediasi, arbitrasi. Konsilasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantara BPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa dan mencari jalan keluar yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantara BPSK untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan secara sukarela. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantara BPSK untuk menyelesaikan sengketa melalui sesuatu putusan yang bersifat final dan mengikat para pihak. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Fajar. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pencegahan penipuan dan praktik bisnis yang tidak adil. Nah, untuk yang pertama, penipuan, yaitu di sini terbagi menjadi 3. Menyembunyikan informasi, memberikan informasi yang salah, dan yang ketiga, membuat janji palsu. Untuk praktik bisnis yang tidak adil di sini ada 4, yaitu memberikan informasi yang tidak benar, menjual produk cacat, melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan perjanjian, dan menaikkan harga yang tidak sesuai dengan harga aslinya atau tidak wajar gitu. Nah, di sini kita bisa mencegahnya dari hal-hal tersebut, yaitu dari penipuan dan praktik bisnis tidak adil. Yang pertama yaitu kita harus melakukan riset sebelum melakukan transaksi. Nah, di sini kita harus misalnya gini, kita harus melihat komentar-komentar orang atau orang-orang yang telah beli, apakah barang ini sesuai dengan yang nyampai gitu. Kita harus melihat itu review dari orang tersebut. Nah, yang kedua, jangan tergiur dengan barang-barang yang murah gitu. Wah, ini kualitasnya bagus nih. Nah, barangnya murah sekali. Jangan kita tergiur dengan seperti itu. Atau promosi-promosi yang terlalu besar gitu kan. Diskon-diskonnya besar kali, menyampai 50% dari barangnya gitu. Nah, yang ketiga yaitu kita harus mendapatkan informasi yang jelas dari pelaku usaha atau toko tersebut. Agar kita tahu misalnya barang yang nyampe ini rusak, kita harus tahu alamatnya gimana gitu. Dan misalnya penipuan gini kan, bisa kita melaporkan kepada pihak yang berwajib. Dan yang keempat, kita jangan memberikan informasi pribadi kita
kepada orang yang tidak dikenal. Itu membuat penyalahgunaan nama email kita gitu. Misalnya, wah ini kok aku bisa transaksi ya, padahal aku belum menyetujuinya gitu. Baiklah teman-teman, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Fahmi. Nah, dari penjelasan-penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga perlindungan konsumen, dan kesadaran konsumen. Konsumen perlu meningkatkan kewaspadaan, melakukan riset sebelum transaksi, dan mengetahui hak-hak mereka. Pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen perlu memperkuat pengawasan dan peran edukatif mereka untuk mencegah kasus-kasus pelanggaran konsumen. Nah, dari penjelasan-penjelasan tadi, kita belum tahu tuh kasus-kasus pelanggarannya. Berikut ini adalah contoh-contoh kasus pelanggarannya. Nah, di dalam perlindungan konsumen itu juga sudah terjadi beberapa kasus yang kita ambil umumnya saja. Itu ada penipuan atau layanan yang bermasalah. Nah, penipuan ini kita contohkan itu sebagai iklan yang menyesatkan konsumen, yang tidak sesuai dengan, misalnya iklannya lebih bagus daripada barang yang sampai atau tidak sesuai ekspektasi dari konsumen. Nah, selain dari itu juga barang yang dijual itu barang palsu atau imitasi dari barang asli. Itu adalah contoh penipuan dari kasus-kasus yang perlindungan konsumen yang biasanya terjadi. Nah, ada juga beberapa kasus yang itu mengaitkan pada layanan yang bermasalah. Itu kita misalkan ada layanan yang tidak sesuai dengan standar kualitas barang yang dijanjikan. Nah, jadi misalnya sama kayak tadi, kita misalnya pada layanan ini menjelaskan bahwa ini produknya bagus nih, tapi ketika barangnya sampai, itu barangnya tidak sesuai dengan apa yang diekspektasikan oleh konsumen. Nah, selain itu juga ada penolakan pada retur atau penolakan pada pengembalian barang yang dimana barangnya tidak sesuai. Nah, jadi bisa kita contohkan, itu misalnya saya membeli barang, itu adalah sebuah handphone yang dimana pada layanan tersebut saya membeli handphone iPhone misalnya. Nah, tetapi ketika barang itu sudah diproses, sudah sampai di tangan saya, yang sampai itu bukan iPhone, yang melainkan HP Xiaomi misalnya, dan itu tentu saja akan sangat rugi bagi konsumen yang membeli barang tersebut. Ketika layanan itu menolak dari hasil retur yang saya berikan kepada mereka, itu juga akan menjadi suatu masalah atau suatu kasus yang akan terjadi pada kasus perlindungan konsumen ini.